Halo Sobat Demokrasi, pernahkah kamu ikut-ikutan opini yang sedang viral di media sosial tanpa mengetahui kebenarannya terlebih dahulu? Di era digital seperti sekarang, media sosial telah menjadi ruang utama bagi masyarakat untuk mengonsumsi informasi, termasuk yang berkaitan dengan politik dan pemilu. Setiap hari, lini masa kita dipenuhi oleh berita opini, meme, dan komentar yang datang silih berganti dengan sangat cepat. Sayangnya, kemudahan ini membawa konsekuensi yang tidak sederhana. Banyak keputusan politik masyarakat kini justru dibentuk oleh tren dan citra yang beredar di internet. Bukan oleh pemahaman mendalam terhadap visi, misi, atau rekam jejak seorang calon pemimpin. Fenomena ini dikenal sebagai FOMO politik, kecenderungan untuk ikut arus opini yang sedang populer karena takut ketinggalan, tanpa proses berpikir kritis yang memadai. Fenomena ini bukan sekedar asumsi. Kajian yang dipublikasikan oleh Universitas Negeri Surabaya menunjukkan bahwa tingkat literasi digital masyarakat sangat mempengaruhi cara mereka menerima, mengolah, dan menyebarkan informasi. Semakin rendah literasi digital seseorang, semakin besar pula risikonya untuk termakan hoaks atau opini yang tidak berdasarkan fakta. Perkembangan media sosial memang mempermudah akses informasi, tetapi di sisi lain juga membuka pintu lebar bagi penyebaran disinformasi. Fenomena ini terlihat jelas dalam konteks pemilu 2024 di Indonesia. Istilah dan gaya kampanye yang viral di media sosial sempat menyita perhatian publik, bahkan terkadang lebih besar dibandingkan perhatian terhadap program kerja calon itu sendiri. Ketika popularitas mengalahkan substansi, masyarakat berisiko memilih berdasarkan kesan sesaat, bukan pertimbangan yang matang. Konsekuensi dari pola ini tidak main-main. Informasi yang belum terverifikasi ketika dipercaya dan disebarluaskan begitu saja dapat memicu polarisasi dan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Yang pada akhirnya, kualitas demokrasi itu sendiri yang terpengaruhi. Karena keputusan bersama dibangun di atas opini, bukan fakta. Di titik inilah nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat, menjadi sangat relevan untuk direnungkan kembali. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan mengajarkan bahwa setiap keputusan yang menyangkut kepentingan bersama harus diambil dengan kebijaksanaan, bukan dengan tergesa-gesa mengikuti arus. Demokrasi tidak hanya memberi hak untuk memilih, tetapi juga menuntut tanggung jawab untuk memilih dengan bijak. Lalu, bagaimana caranya supaya kita tidak asal ikut arus? Menerapkan nilai ini di era digital sebenarnya tidak rumit. Langkah pertama adalah membiasakan diri untuk mengecek fakta sebelum mempercayai suatu informasi, terutama yang berasal dari sumber yang tidak jelas. Kedua, carilah informasi dari sumber yang kredibel, seperti situs resmi lembaga terkait. Yang ketiga, diskusikan pendapat dengan kepala dingin, bukan dengan emosi, karena perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dalam demokrasi, selama disikapi dengan sikap terbuka dan rasional. Demokrasi bukan hanya soal hak untuk memilih, tetapi juga soal tanggung jawab untuk memilih dengan bijak. Pada akhirnya, demokrasi yang sehat tidak lahir dari kepatuhan buta terhadap tren, melainkan dari kebiasaan berpikir kritis yang terus dipupuk oleh setiap warga negara, sebuah nilai yang sudah lama diwariskan oleh sila keempat Pancasila, dan yang kini lebih relevan dari sebelumnya di tengah derasnya arus informasi digital. Yuk jadi generasi yang cerdas bersuara dan bijak bersikapi.